Tuh. Pak, boleh tanya lagi, Pak? Yang kedua belum saya jawab. Enggak, mungkin ada kaitannya. Oh iya, boleh. Akan ada klinik riba. Ini Pak, tadi kan Bapak juga menerangkan masalah solusi untuk mengatasi riba. Nah, kami sendiri itu kan ada di Tafadhol, Koperasi Tafadhol itu ada klinik riba. Itu Sadariba. Sadariba. Apakah juga membantu orang yang terkena riba, Pak? Tadi kan juga diterangkan masalah-masalah solusinya. Nah, itu mungkin dikaitkan dengan pertanyaan Pak. Terima kasih Pak. Iya. Klinik riba hadir untuk itu, membantu orang yang mau tobat dari riba. Membantu orang menyelesaikan masalah hutang ribanya. Hutang riba ini harus dibayar atau harus dilunasi? Harus dibayar atau harus dilunasi? Dilunasi. Nah, ayo, dibayar atau dilunasi? Hutang riba tidak wajib dibayar, tapi wajib dilunasi. Kalau dibayar, nggak pernah lunas-lunas. Wah, udah mau tempo, harus bayar, wajib bayar. Akhirnya cari pinjaman buat bayar. Setelah bayar, lunas nggak? Enggak, belum tentu lunas. Malah timbul hutang baru lagi demi membayar. Jadi kalau pikiran kita, wah hutang wajib dibayar, akhirnya kita cari kemana-mana, cari pinjaman untuk bayar hutang. Nah, hutang tidak wajib dibayar, tapi wajib dilunasi. Saya mau melunasi, tapi ribanya harus dihapuskan dulu. Tapi saya harus diberikan skema dulu, pembayarannya bagaimana. Jangan langsung dong, kalau langsung saya nggak bisa, gitu kan. Tapi ini saya lunasi, berarti kan ada niat baik, melunasi. Dia akan melunasi setelah ada perjanjian-perjanjian baru, gitu kan. Itu akad baru. Nah, cara klinik riba membantu, ya ini, melakukan ini. Ada 3 pintu yang nanti dibuka oleh klinik riba. Tapi kita tidak bahas hari ini. Yang pertama adalah pintu tobat. Kita ajak dulu untuk tobat, supaya mentalnya bisa lebih baik, pikirannya bisa lebih baik. Kemudian pintu tenang dan pintu senang. Setelah tobat, kita ajak tenang. Setelah 2 pintu ini terbuka, baru pintu yang ketiga, pintu pelunasan. Kita dampingi bagaimana cara bernegosiasi kepada debitur. Gitu. Ada 2. Apakah dia akan menjadi pengacara bagi dirinya sendiri, itu kita ajari. Dia akan berhadapan sendiri dengan kreditur. Kita ajari menjadi pengacara bagi dirinya sendiri. Dia berani berhadapan dengan pihak kreditur, dengan pihak bank. Dia berani berdiri di pengadilan, gitu kan? Kita ajari caranya. Surat-suratnya kita buatkan, gitu. Yang model kedua, waduh saya nggak berani, saya nggak punya waktu, tapi saya punya uang, ya udah bayar pengacara, gitu kan? Karena kan pengacara butuh transport, waktunya pakai waktu orang, pakai tenaga orang, ya bayar. Tapi kalau belajar jadi pengacara bagi diri sendiri, ya gratis, nggak usah bayar. Jadi ilmunya yang diberikan, gitu. Berarti kita mendampingi anggota kita itu dari balik layar untuk berhadapan dengan pihak bank, gitu loh. Ini kita bantu. Nanti kita buka pelayanan klinik riba, kita bantu seperti itu supaya lubangnya stop, hanya ini, jangan dibuka lagi lubang-lubang lain, gitu loh. Stop masalah sampai di sini, jangan menjalar ke masalah-masalah yang lain, gitu. Karena hutang riba ini masalah perdata. Kalau nggak sanggup bayar ya bagaimana? Apa mau dipenjara? Nggak mungkin. Kecuali kalau perdata menjadi pidana. Ada yang seperti itu. Aduh Patris tolongin, saya di kantor polisi. Lah ngapain? Saya ditangkap. Waduh, kenapa? Iya saya disangka menggelapkan mobil. Lah gimana ceritanya?
Iya, demi bayar hutang, mobil yang dia sewa digadein buat bayar hutang. Nah, perdata jadi pidana. Hutangnya tadi perdata, karena bayar hutangnya dari gadein mobil orang, jadi pidana. Gitu loh. Tadinya hutang sama pinjol, nggak pakai jaminan kan sama pinjol. Tapi karena nggak kuat ditagih, nggak ada ilmunya, harus bayar, akhirnya pinjam uang bank untuk bisa bayar pinjol. Nah, parah nggak? Tadinya tidak ada jaminan, jadi punya jaminan. Inilah yamhaqullahu riba. Allah musnahkan riba. Makin lama makin musnah. Gitu ya Pak. Nanti klinik riba akan dampingi. Akan dampingi ilmunya, akan dampingi skillnya. Yang penting nanti kita mau bersama-sama. Saling tolong-menolong, menolong agama Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, lalu masuk ke pertanyaan kedua. Nah, nggak apa-apa ini, nggak usah kita bahas dulu ya, pertanyaan dulu. Jadi kalau materinya nggak tuntas kan bisa diundang lagi nanti. Gitu. Gitu. Pertanyaan kedua, bagaimana tadi apa Pak? Kita mengumpulkan dana riba, gitu kan? Nah, ini persoalannya. Al-Baqarah 279, coba dibuka. Gitu. Kalau kita sudah tobat, ya, walakum ru'usu amwalikum, dan masing-masing uang pokok kamu. Debitur, uangnya debitur, kreditur, uangnya kreditur. Kalau kita menjadi debitur, yang kita harapkan apa? Stop bayar riba kan? Jadi ribanya di stop, tidak dibayarkan. Kalau kita menjadi debitur, ribanya tidak dibayarkan. Kita hanya pokoknya saja. Walakum ru'usu amwalikum. Ru'usu amwalikum, pokok hartamu, pokok hutangmu. Kalau kita menjadi kreditur, berarti apa? Stop ambil riba, ya kan? Nah, kalau kita nabung, kita menjadi debitur, apa jadi kreditur? Kreditur. Karena kita memberikan pinjaman uang kepada bank. Kita nabung, uangnya boleh dipakai nggak sama bank? Boleh. Yang penting begitu kita ambil ada. Terserah ada mau dipakai apa aja kan gitu. Karena kan pada hakikatnya transaksinya seperti itu. Nah, karena banknya sebagai debitur sudah pakai uang kita, dikasih dong jasa bunga supaya lu rajin-rajin lagi nabung di sini. Ini ada bunganya kan gitu. Supaya uangnya bisa dipakai lagi. Nah, kalau kita tobat, bunga yang ada di tabungan kita, riba yang ada di tabungan kita ambil apa enggak? Enggak dong, jangan dong. Kan enggak adil. Begitu jadi debitur enggak mau bayar bunga. Begitu jadi debitur ambil bunga, kan enggak adil. Gitu kan? Jadi kalau jadi debitur stop bayar bunga, menjadi kreditur ya jangan diambil bunganya, karena bunga itu punya siapa? Kan sayang Pak kalau nggak diambil. Jadi jangan sayang, uang orang kok, gitu kan? Gitu. Misalnya ada yang ketinggalan HP di sini. Pak Darmawan, HP siapa ini? Wah, punya siapa ini? Ambil aja Pak, sayang kalau nggak diambil. Nanti kalau dipergunakan oleh orang lain buat download aplikasi pinjol gimana? Mendingan dipakai sama kita buat dakwah, nah gitu kan? Sama-sama salahnya kan? Itu punya orang. Bunga ini kalau nggak diambil gimana? Nanti kalau dipakai buat memerangi Islam bagaimana? Bunganya berapa besar sih dibandingkan pokoknya? Kalau kita khawatir bunganya dipakai buat merangin Islam, loh kenapa kita nabung di situ? Yang pokoknya lebih besar. Logikanya gitu kan? Ya berarti jangan nabung di situ dong. Nabung di tempat lain, di bank syariah gitu kan nabungnya. Yang bisa, yang tidak ada bunganya. Jadi ini nggak boleh diambil. Gitu. Kita stop.
Kalau nggak diambil bagaimana bang, nggak mau terima. Nah tuh gimana itu kan? Uang siapa ini? Ini kita buang. Kalau kita buang berarti kita tidak berharap pahala karena tidak boleh disedekahkan. Gitu. Tadi Pak Darmawan cerita, ada orang bantu melunasi hutang, uangnya masukin di amplop, masukin ke kolong pintu tanpa konfirmasi, kan gitu ya Pak? Berarti dia sedekah atau bukan? Kalau uang pribadi, boleh dia berniat sedekah supaya Allah balas. Tapi kalau itu riba, nggak usah niat sedekah, udah buang aja, gitu masukin ke rumahnya, gitu. Nggak usah konfirmasi, Pak tadi saya lemparin duit ya di sofa. Nah itu konfirmasi namanya. Kalau konfirmasi, Pak tadi saya nyumbang ya, itu konfirmasi supaya ada pengakuan, supaya ada berasa kita sudah sedekah. Tapi kalau ngebuang, ya udah buang aja di mejanya, buang aja di ininya. Itu kita buang uang di situ. Gitu. Jadi kita ambil uangnya kita buang, gitu. Buang aja kemana, terserah. Gitu. Kalau mau membantu tadi yang punya hutang, buang aja ke rumahnya gitu loh. Masukin dari, tapi jangan sampai ketiup angin gitu kan, buang kemana-mana gitu kan. Tapi kan kita nggak pikirin juga, namanya kita ngebuang. Nah yang sudah terlanjur, jangan ketahuan juga sama yang punya rumah gitu. Nih, atau seolah kan nggak sih kalau ketahuan punya rumah? iya, Gitu. kalau ketahuan ya tadi konfirmasi. Iya. Jangan sampai ketahuan juga, namanya juga ngebuang. Gitu. Kita duduk aja. Maaf Bu, ada Al-Quran nggak? Kenapa Pak? Ini saya lagi ingat ayat ini. Kita buka, kita masukin dalam Al-Quran. Gitu. Taruh lagi Al-Qurannya. Kalau itu bisa ketahuan. Ketahuan nggak tuh? Bisa juga ketahuan besoknya dia minum ingat terus. Iya. Tapi bisa jadi Al-Quran itu tempat paling aman kan, nggak dibaca-baca. Jadi uangnya aman aja di situ kan. Jadi jangan taruh di Al-Quran deh, risiko. Iya. Atau kita coba buka ayat sekian, padahal di situ ada. Ya itu mah modus juga ya, ketahuan juga ya. Gitu jangan. Pokoknya bagaimana caranya tidak ketahuan. Nah, Jangan mengharap pahala tapi yang berpahala kan, karena dia Loh. sedang menghindari dosa. ya begitu. Kalau menghindari dosa itu namanya berpahala. Atau buat isi token masjid gitu kan, Tuh. bisa juga. Iya, jangan konfirmasi. Dan konfirmasi kan langsung kita Isi aja. Anak isi rumah janda nggak punya ini, isiin. Yatim isiin, orang miskin isiin, masjid isiin kalau masih ada. Pak, itu Gitu. boleh Pak. Ya. Nanti rekening saya tulis itu Pak. Jangan bilang-bilang saya. Buang aja. Pak, Ya. kan saya pernah baca atau dengar kalau uang riba itu untuk kepentingan umum. Nah, kalau ini tadi kan untuk pribadi-pribadi bantu, apakah itu boleh? Yang salah itu kelakuannya atau uangnya? Yang salah, yang berdosa itu. Ini uang riba nih. Yang salah uangnya atau transaksinya? Transaksi uangnya dosa nggak ini? Uangnya secara zatnya itu menjijikan nggak? Enggak, gitu kan? Jadi uangnya bersih. Riba ini kan bukan menular. Begitu dia transaksinya diperbaiki, udah stop ribanya, gitu. Begitu dia karena uangnya bersih, ya mau masuk kemana saja silakan, gitu. Dan untuk kepentingan umum itu juga kebaikan, gitu. Tapi boleh nggak misalnya diumumkan, misalnya kita bikin untuk WC umum, tapi tulis dong yang gede. WC ini dibangun dari dana riba, ayo lo, gitu. Tulis yang gede. Kira-kira ada nggak yang mau buang air di situ? Hah? Waduh, ntar nggak keluar lagi gitu kan. Jangan dibahas, udah. Silakan Bu, makan minum Bu. Ya silakan yang lain nggak mau tanya.